Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur yang tiada henti-hentinya untuk kita lakukan di setiap waktunya, selama kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pula senantiasa mengiringi kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua ada dua, kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Kenikmatan ukhrawi, Allah senantiasa memilih siapa yang Allah ridhoi dari hamba-hambanya. Berbeda dengan kenikmatan yang sifatnya dunia, maka Allah akan memberikan siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi belum tentu Allah meridhoinya. Berbeda dengan kenikmatan ukhrawi, kenikmatan keimanan, kenikmatan ibadah. Dengannya kita mampu untuk melakukan ibadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, melebihi daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Manusia yang paling kita dengarkan perkataannya, manusia yang paling kita taati di dalam kata-katanya, yang tidak boleh kita jadikan ucapan Rasulullah SAW sebagai ungkapan yang kedua dari manusia lainnya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Allah dan Rasulnya, daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Maka wajib bagi kita semua untuk senantiasa mendahulukan daripada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita semua untuk melaksanakan dan berusaha untuk memahami daripada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-54 dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Siapa yang tatabbaba, mengobatin orang, namun tidak diketahui bahwa dia ahli dalam pengobatan, fahuwa dhamin, yang dalam pengobatannya terjadi kerusakan. Justru di saat orang mencari kesembuhan, ternyata semakin parah sakitnya, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa dhamin, maka dia yang menanggungnya, dia yang menjamin kekeliruan yang dia lakukan itu. Dalam urusan dunia sebagaimana hadis ini, juga dalam urusan akhirat, maka kedua-duanya sebagaimana perkataan siapa? Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang masyhur, yang hampir semua orang pernah mendengarnya atau menghafalnya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi.
Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya harus memiliki ilmu. Demikian juga dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa dia? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah suatu masalah yang kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahuinya. Apabila kalian tidak mengetahuinya. Ayat ini berbicara lebih banyak tentang atau masalah-masalah akhirat. Namun para ulama juga mengatakan bahwa ayat ini juga berkaitan dengan masalah akhirat. Berkaitan dengan masalah akhirat. Justru masalah-masalah dunia berkaitan dengan masalah dunia. Justru masalah dunia itu adalah sebenarnya sebagai sebab, sebagai tangga untuk memperlakukan diri kita terhadap dunia kita, ya, demikian pula terhadap akhirat. Dalam dunia, ketika kita tidak mengetahui tentang ilmu bisnis, ilmu perdagangan, maka kita pun belajar, kita pun sekolah, kita pun bertanya tetangga yang pintar bisnis, yang maju bisnisnya. Maka demikian juga dalam akhirat. Seharusnya seseorang mencari tahu juga tentang apanya? Tentang akhiratnya. Yang kebanyakan masalah-masalah akhirat dunia itu kita belajar atau tidak belajar, kita pun tahu bagaimana kita mencari makan saat kita lapar. Semua manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah tersebut, bahwa ketika orang lapar harus cari makan. Ketika orang bau badannya harus mandi. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka apa? Demikian juga akhirat. Kita yang harus menyadari bahwa di sana ada dua pemberian ilmu oleh Allah kepada hambanya. Ada ilmu yang memang walaupun kita tidak ada usaha, Allah akan berikan. Apa dia? Ilmu tentang kehidupan. Ilmu tentang kehidupan itu. Namun di sana juga ada ilmu yang dimana seseorang tidak bisa mengetahuinya kecuali harus belajar. Harus belajar. Demikian perkara akhirat. Demikian perkara akhirat. Allah tidak akan memberikan kita ilmu tentang akhirat, mengetahui halal dan haram, mengetahui ibadah salat ini wajib, puasa ini wajib, haji ini wajib, kecuali kita harus mempelajarinya. Harus mempelajarinya. Dan ini adalah rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya'a lam yarisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta dan apa? Harta. Tidak mewariskan dirham dan dinar. Tetapi yang dia wariskan adalah ilmu. Adalah ilmu. Sebagai isyarat bahwa ilmu itu harus dipelajari. Sebagai isyarat bahwa ilmu tentang akhirat, ilmu yang berkaitan antara diri kita kepada Allah, itu harus dipelajari. Itu harus dipelajari. Beda dengan dunia. Seseorang mungkin tidak memperoleh harta warisan dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya, tapi dia bisa memperoleh harta itu walaupun mereka sudah tidak memperoleh harta. Tapi kalau ilmu, bagaimanapun ilmunya, ulamanya seorang ayah, seorang bapak, seorang ibu, maka kita ini sebagai keturunannya tidak akan pernah pintar kecuali kita belajar sama dia. Kecuali kita akan belajar sama dia. Dua-duanya antara bapak dengan anak harus berusaha, dengannya dia mampu memperoleh ilmu itu tersebut. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ilmunya, kepada ahlinya tentang ilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Dalam masalah akhirat demikian.
Hadis ini berbicara tentang tadi profesi, profesi jadi dokter, profesi jadi ahli bekam, profesi jadi ahli fasdu, ya apa saja profesinya, termasuk profesi apa nih? Mungkin ngaku pintar bangun rumah, ternyata bengkok-bengkok. ternyata bengkok-bengkok. Yang orang yang mau dibangunkan rumahnya protes. Ini bangunannya sudah tinggi tapi bengkok-bengkok. Boleh dia protes dan mengadu kepada pemerintah. Karena orang ini ngaku pintar bangun rumah, bikin rumah, ternyata tidak punya keahlian. Mungkin dia pernah merantau bertahun-tahun, tapi di sana juga jadi kuli, bukan jadi tukang, jadi tukang. Maka dia harus menanggung kerugian orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, man tatabbaba, siapa yang mau ngobatin orang, walam yu'lam minhu tibbun, dia tidak dikenal sama orang bahwa ini memang ahli dalam mengobati, tidak ditahu di mana belajarnya, tidak ditahu begini-begini dan seterusnya, maka fahuwa dhamin, maka dia yang menanggung kerugian itu, dia yang menanggung apabila mengakibatkan pengobatannya itu luka yang lebih parah daripada yang dilakukan, yang dialami orang tersebut. Kata beliau, hadzal hadisu yadullu bi lafzihi wa fahwahu. Hadis ini secara lafaz menunjukkan ataupun secara fahwahu, intinya bahwa tidak halal bagi seseorang untuk melakukan pengobatan atau sinaah, melakukan, mungkin ngaku jago menjahit, jahit baju gitu, ternyata tidak sesuai ukurannya, maka dia yang tanggung. Wa huwa la yuhsinuha sawa'un kana tibban aw ghayruhu, baik itu dalam pengobatan atau yang lainnya, atau berdagang. Dia berteman dengan orang, mengaku bahwa saya pintar berdagang. Ini temannya tidak pintar berdagang, tapi dia pintar, dia banyak uangnya. Maka dikasihlah dia modal. Ternyata modalnya dia bawa lari saja. Ternyata modalnya dia bawa lari. Maka dia yang tanggung. Kalau lari sulit dapatnya. Kalau masih rugi masih mending bisa dituntut. Fahuwa asim. Maka pada saat itu ngaku-ngaku pintar, ternyata justru banyak merugikan orang, membuat luka orang semakin parah. Apa dia? Fahuwa asim, maka dia berdosa. Wa ma tarattaba ala amalihi min talafi nafsin aw udwin aw nahwihima fahuwa dhamin. Apa yang dilakukan ternyata mengakibatkan apa dia? Rusak. Orang lain menjadi rusak anggota tubuhnya, patah mungkin dan seterusnya. Fahuwa dhamin, maka dia harus menggantinya. Wa ma akhazahu minal mali fi muqabalati tilka as-sina'ati allati la yusinuha. Sudah pesan, saya mau jahit baju. Tidak apa-apa, bayar dulu setengahnya. Saya sudah biasa jahit baju. Ternyata jelek bajunya, maka dia harus kembalikan itu uangnya. Dan dia ganti kainnya kalau memang yang suruh menjahit yang membeli kain. Yang membeli kainnya. Fahuwa mardudun ala bazilihi, maka dia yang menanggung. Siapa dia? Yang tadi, orang yang mengaku-ngaku itu. Li'annahu lam yabzulhu illa bitagririhi wa ihamihi annahu yufsinu. Dia tidak melakukan tersebut kecuali, atau orang-orang tidak datang kepadanya untuk minta dijahitkan, untuk minta diobatin, kecuali karena tipuannya kepada orang lain. Dia menipu orang lain, padahal dia tidak sanggup, dia tidak mampu untuk mengobatin orang, tidak mampu untuk menjahit, tidak mampu bikin bangunan. Fayadkhulu fil ghis, maka perbuatan seperti ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golonganku. Dia bukan golonganku. Ghasyana, siapa yang menipu kami kaum muslimin, berarti dia bukan golonganku. Maksudnya golonganku di sini adalah itu bukan cara saya hidup.
Secara hidupnya Nabi SAW tidak pernah menipu, tidak pernah ngaku-ngaku sesuatu yang tidak di mana dia tidak ahli di dalamnya, tidak ahli di dalamnya. Nah, demikian dia disebutkan di sini mislu hadzal wa mislu hadza al-banna, ya. Demikian juga orang yang ngaku pintar membangun rumah, pintar tukang kayu, tukang besi, al-jazzar, jago potong-potong sapi, jazzar, wan nasaj, tukang jahit, wa nahwu mimman nasaba nafsahu lidzalika, ya, tentang terhadap orang yang ngaku-ngaku itu bahwa saya pintar ini, pintar itu, dan seterusnya. Nah, muhiman annahu yufsinu san'a wa huwa kazib, yang semuanya itu ya sekedar orang lain menduganya bahwa dia pintar memang untuk membuat, memang ahli di dalam bidangnya itu, padahal dia berdusta, dia berdusta. Sama dapat juga atau dia kena dengan hadis ini. Siapa dia? Fahuwa dhamin, maka dia yang menanggungnya, tentunya berdosa, Wa mafhumul hadis anna at-tabib al-hazik wa nahwahu idza bashara wa lam tajid yaduhu wa tarattaba ala dhalika talaf falaysa bidhamin. Kalau ada dokter, ternyata dokternya memang pintar, orang-orang pun tahu bahwa dia memang dokter ahli, namun kemudian saat mau mengobati ternyata terjadi kesalahan, mungkin baru pertama kali, tidak sengaja, kita tidak ada hubungan dengan dia sebelum berhubungan sebelumnya, benar-benar mau mengobati saja, ternyata ya enggak ada kesalahan, maka dia tidak diminta atau tidak menjamin kerugian yang dialami orang tersebut. Kenapa? Karena tidak sengaja. Li'annahu ma'zunun fihi minal mukallafi awwalihi. Kenapa? Karena dia diizinkan. Dia diizinkan sama orang tersebut. Kalau sekedar diizinkan namun dia bukan ahlinya, maka dia yang menanggung. Kerugiannya atau luka yang disebabkan lebih parah. Fa kullu ma tarattaba 'ala al-ma'zuni fihi fa huwa ghairu madmun. Apa saja yang kita diizinkan di dalamnya untuk melakukannya kemudian terjadi kesalahan, maka kita tidak dibebani untuk mengganti kalau ada kerusakan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak diizinkan kemudian kita melakukannya, ternyata ada kerusakan, berarti kita harus yang menanggung itu, Wa yustadalla bihadza ala anna sina'at at-tibbi min al-ulum an-nafi'ah al-matluba syar'an wa aqlan. Ini menunjukkan bahwa, atau hadis ini menunjukkan bahwa sina'at at-tibb, mengobati, atau membuat obat-obatan, min al-ulum an-nafi'ah, di antara ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disyariatkan, dan manusia pun menerimanya, manusia pun mengakui hal tersebut dikarenakan mendatangkan manfaat bagi orang lain, mendatangkan manfaat bagi orang lain. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-55 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, tadi sebelumnya periwayat hadis kita perhatikan. Siapa dia? Dari Amr ibnu Shu'aib. Dari Amr itu nama anak, kemudian bapaknya namanya Shu'aib, kemudian kakeknya namanya Abdullah, an jaddihi, an abihi namanya Abdullah, kemudian an jaddihi namanya juga Shu'aib. Kakek, kemudian bapaknya, kemudian anaknya, semuanya adalah orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jadi ahli atau perawi hadis. Semuanya jadi ahli atau perawi hadis. Nah, kemudian hadisnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idra'ul hududah 'anil muslimina mastata'tum." Tinggalkan untuk menghukum orang lain
kalau ada pelanggaran syariat, kemudian Islam sudah tegak, ternyata orang tersebut melakukan pelanggaran, meninggalkan kewajiban, maka kata Rasulullah, idra'ul hudud, tinggalkan itu, jangan dihukumin orang tersebut. Mastata'tum, tinggalkan dia sekuatmu, semampumu untuk meninggalkannya. Tidak usah laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukuman itu. Nah, saya tafsirkan saya terjemahkan konteksnya saja dulu. Fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilahu. Kalau memang di sana ada jalan keluar, maka biarkan saja dia. Maka biarkan saja orang tersebut yang meninggalkan kewajibannya, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal imama an yukhti'a fil afw khairun min an yukhti'a fil uqubah. Karena seorang hakim, kalau dia terjatuh, maksudnya dia salah dalam meminta maaf, salah dalam memberi maaf, itu lebih baik daripada dia salah dalam memberikan hukuman. Salahnya seseorang dalam memberi maaf itu lebih baik daripadanya salahnya seseorang dalam memberi hukuman. Kata beliau, hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan idra'ul hudud, tinggalkan, jangan hukumi orang, jangan berikan hukuman. Maksudnya hukum, kenapa harus ditinggalkan? Maksudnya kenapa tidak dihukum orang yang melanggar syariat? Kalau memang di sana ada syubhat, kita tidak tahu betulkah ini dia pelakunya. Kita tidak tahu dia melakukannya di atas ilmu atau tidak, dia melakukannya terpaksa atau tidak. Kalau di sana ada kemungkinan, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan hukum. Maksudnya jangan menghukum orang. Ini untuk hakim-hakim ini. Fa idza ishtabaha amrul insan wa ashkala alaina haluhu wa waqa'atil ihtimal. Kalau di sana memang ada kemungkinan, maksudnya kemungkinan dia yang melakukannya, kemungkinan bukan dia, kemungkinan dia lakukan terpaksa, kemungkinan dia lakukan tidak terpaksa, kemungkinan dia lakukan karena tidak tahu memang, atau kemungkinan dia lakukan memang dia sudah tahu sengaja untuk melanggar. Maka kalau terjadi ada kemungkinan dalam kesalahan, kekeliruan atau pelanggaran orang, hal fa'ala mujibal haddi amla, dia melakukan itu betul-betul memang harus dihukum atau tidak. Hal huwa alimun au jahil, dia melakukannya karena memang sudah mengetahui atau dia melakukan karena tidak tahu. Nah, hal huwa muta'awwil, mu'taqadun fi hillahu amla, atau dia punya penafsiran, dia mungkin orang alim, tahu dalilnya, tapi dia penafsirannya berbeda dengan apa yang kita pahami. Itu adalah kemungkinan yang kita diperintahkan untuk meninggalkan atau tidak menghukum orang tersebut. Tidak menghukum orang tersebut. Ini alasan-alasannya. Dan ini adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua atau kaum muslimin. Wa hal lahu uzrun, uzru aqdin au i'tiqadin. Apakah dia punya uzur akad? Uzur akad atau i'tiqad, atau dia punya keyakinan, duri'at anhul uqubah, maka hukumannya tidak boleh dilaksanakan. Ada orang berzina, ada orang atau mencuri, ada orang mencuri, ternyata kita tidak tahu dia mencuri, pertama dia ini kaya atau tidak, kemudian barang yang dia curi di mana dia curi, di lemah betul-betul uang yang dia curi itu atau barang yang dicuri itu disimpan di tempatnya atau bukan, dia mencuri terpaksa atau tidak. Kalau dia terpaksa, dia memang miskin, namun tidak ada orang kasih zakat, kemudian dia mencuri, maka ini betul dia melanggar, betul dia mencuri, tapi tidak boleh dihukum, tidak boleh ditegakkan hukum potong tangan baginya, walaupun yang dia curi itu sampai pada nisab. Sampai pada nisab. Artinya kemungkinan tersebut itu yang menghalangi untuk kita tegakkan hukuman baginya, bagi pencuri orang tersebut. Nah,
Li'annana lam natahaqqaq mujibaha yakinan. Kenapa? Karena kita belum meyakini bahwa betul-betul ini untuk ditegakkan hukuman baginya, ini sudah betul-betul meyakinkan bagi kita, tidak ada penghalangnya, tidak ada penghalangnya. Walau taraddada al-amru bainal amrayni fal khata'u fi dar'il al-'uqubah ala an fa'ili sababiha ahwanu min al-khata'i fi iqa'il 'uqubah. Ini penjelasan dari kalimat atau sabda Rasulullah SAW. Kalau memang ada kemungkinan taraddad al-amrayni al-amru bainal amrayn, ternyata di sana pincang, kita tidak bisa memastikan kita antara ini pencuri atau bukan, antara dia mencuri dengan jahil atau tidak, maka kata beliau fal khata'u fi dar'il 'uqubah, maka kesalahan dalam meninggalkan untuk tidak menghukum orang lain pencuri, nah ahwanu minal khata'i fi iqa'il 'uqubah, itu lebih ringan daripada tatkala kita salah dalam memberi hukuman, salah dalam memberi hukuman ala man lam yaf'al sababaha, terhadap orang yang belum atau tidak melakukan sebab untuk dihukumi. Fa inna rahmatallahi sabaqat ghadabahu, nah wa amwali wa syari'atuhu mabniyatun 'alal yusri was suhulah. Karena kenapa? Rahmat Allah itu lebih luas, lebih cepat daripada siapa? Daripada amarahnya. Rahmat Allah lebih luas dan lebih cepat daripada amarah Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita pun dalam bermuamalah kepada orang lain, kita pun membangun kaidah ini, kaidah ini dalam menghukum orang, dalam menegakkan hukum. Jangan kita terburu-buru, jangan kita lebih bersemangat dalam memberi hukuman kepada orang lain, tetapi hendaknya kita lebih berhati-hati untuk bagaimana orang ini memperoleh rahmat, terbebas dari hukuman, terbebas dari hukuman. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika dia berdebat, apa yang dia inginkan, apa yang dia katakan, bahwa saya tidak ada orang yang saya debat kecuali saya berharap dari orang tersebut keluar kebenaran dari bibirnya, keluar kebenaran dari bibirnya. Ini pelakunya Imam Syafi'i dengan berlawanan dengan Imam Syafi'i. Bagaimana dengan siapa? Kita ini pokoknya seorang hakim, dua orang yang bertengkar, dua orang yang berselisih, maka seharusnya kita tidak apalagi betul-betul siapa saja yang benar gitu, betul-betul mendatangkan keyakinan bahwa ini memang berhak untuk diberi hukuman. Kalau Imam Syafi'i dia bertengkar dengan temannya, berdebat dengan temannya, maka hampir kita semua ini kalau berdebat dengan orang pasti kita sendiri yang mau menang. Kita sendiri yang mau menang. Tapi syariat kita mengaturnya bahwa jangan. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan hal tersebut, mempraktikkan hal tersebut. Nah, karena syariat kita terbangun di atas kemudahan, cuma tidak boleh memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan syariat ini. Salat itu gampang, salat itu gampang, tapi tidak boleh menggampang-gampangkan. Puasa itu gampang, puasa itu mudah, namun kita tidak boleh memudah-mudahkan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan syariatnya, namun kita tinggal menjalaninya saja, Nah, wal aslu fi dima'il ma'sumin wa abdanihim wa amwalihim at-tahrim. Dan kita juga harus menyadari bahwa mengalirkan darah orang lain hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Sama dengan beribadah kepada Allah, hukum asalnya adalah haram. Artinya kita tidak boleh beribadah, kita tidak boleh menumpas darah orang kecuali dengan hak. Hak itu kalau kita betul-betul yakin. Tidak boleh melakukan ibadah kalau kita betul-betul yakin bahwa ini yang benar. Keyakinan itu muncul kalau kita punya ilmu. Keyakinan itu muncul
hadir dalam diri kita, dalam hati kita, kalau kita punya ilmu. Dan ini di antara syarat kalimat la ilaha illallah. Di antara syarat la ilaha illallah. Apa dia? Al-ilmu. Al-yakinu. Ilmu baru yakin. Karena tidak mungkin ada orang yakin kalau tidak berilmu. Ilmu apa saja yang dia pelajari, namun tidak mengantarkan kepada keyakinan, itu namanya maklumat. Itu namanya maklumat. Atau ilmu kalam, ilmu filsafat. Nah, semakin orang belajar, semakin memunculkan keraguan. Tapi kalau ilmu yang bagus datangnya dari Allah dan Rasulnya, semakin kita pelajari, semakin mendatangkan keyakinan, dan semakin kita haus untuk mempelajari masalah-masalah yang lain. Dan ini dirasakan siapa saja yang mempelajari ilmu fikih. Siapa saja yang mempelajari ilmu fikih, maka dia semakin dia dalam ilmu fikih, semakin dia haus. Hukum asal daripada darah itu adalah haram untuk ditumpahkan, haram untuk orang dibunuh. Demikian juga harta orang lain, itu adalah hukum asal, harta orang lain itu haram. Hatta natahaqqaqu ma yubihu lana syai'an min hadza. Kecuali kita sudah betul-betul yakin dengannya kita dibolehkan, dibolehkan. Nah, betul kita akui bahwa orang yang mencuri hukumnya dipotong tangan kalau memang sudah sampai nisab. Tapi jangan hanya berambisi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, namun tidak berambisi untuk mengetahui hakikat pencurian itu. Itu dilarang. Itu dilarang. Karena kenapa? Karena kita akan brutal dalam menegakkan apa? Menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tahu ada masa kan. Dia hanya berambisi untuk menegakkan apa? Menegakkan hukum Allah, namun tidak berambisi untuk mengilmui perkara tersebut. Untuk meyakinkan dirinya. Apa jadinya? Sebentar waktunya. Sebentar waktunya. Tidak berjalan langsung. Padahal syariat seharusnya berjalan lama, semakin membuat orang semangat melaksanakan syariat Allah. Tapi karena hanya bersemangat, lebih berambisi untuk menegakkan hukumnya, namun tidak berambisi untuk mengilmui perkara tersebut, kejadian tersebut, maka jadinya orang tidak menerima. Wa qad zakara al-ulama'u ala hadzal asli fi abwabil hududi amsilatan katsirah. Para ulama banyak menyebutkan tentang contoh-contoh tentang hukuman itu ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan hukuman kalau ada pelanggaran. Kalau memang di sana ada syubhat. Ada syubhat, kita tidak tahu ini betul pelakunya kemauan sendiri, satu. Kalau kita sudah yakin bahwa dia memang kemauannya sendiri, dia melakukannya miskin atau tidak, dia orang kaya mencuri atau dia orang miskin. Kalau dia orang miskin, dua, dia ini mencurinya di mana gitu, barangnya di mana disimpan. Kan ada orang mau memuji orang lain, saya mau tes ini kejujurannya ini, jangan dites. Keimanan itu tidak ada yang mengetes kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran itu kan keimanan. Maka kejujuran itu tidak boleh dites orang lain, tapi kita senantiasa simpan barang kita di tempatnya. Jangan mengetes orang, kayaknya ini lama bekerja ini sama saya nih. Saya mau tes tapi kayak aneh-aneh begitu. Nanti saya tes simpan sana ada uang sedikit, saya suruh jagain rumah. Dia ambil atau tidak? Kata Anda tahu di mana, di TV itu. Apa dia orang mencuri karena ada peluang? Orang mencuri karena ada peluang. Sebenarnya tidak berpikiran untuk mencuri, tapi dia lihat uang, dia palingkan dulu mukanya sebentar. Datang syaitan, ambil saja, tidak ada orangnya. Tidak ada yang lihat lagi, mulai lihat kedua mungkin belum, tapi mulai goyang. Sudah mulai goyang keyakinannya, mulai dan seterusnya sampai hilang keimanan dalam dirinya. Sehingga kata Rasulullah, la yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min.
tidaklah seorang mencuri pada saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Artinya orang yang melakukan maksiat pada saat dia sementara melakukan maksiat itu keimanan lagi keluar pindah dulu, lagi main-main di luar tubuh kita. Namun akarnya masih ada dalam hati. Nah, amsilatun katsirah, yani wa minha fiha nazar. Di sana ada contoh yang kemudian tidak tepat begitu. Fiha nazar. Terakhir kata beliau, wa fi hadzal hadis dalilun ala aslin. Ini adalah sebuah dalil terhadap sebuah kaidah, annahu idza ta'arada al-mafsadatani tahqiqan atau ihtimalan. Kalau ada dua mafsadat, kerusakan yang saling bertolak belakang, bergandengan, maka apa dia? Atau ada kemungkinan, maka ra'ayna al-mafsadat al-kubra, maka kita lebih memperhatikan kerusakan yang lebih besar, akibat yang lebih besar. Fadafa'naha takhfifan lisyarri, maka apa dia? Kita pun tidak boleh, kita pun menolak, sebagai apa? Takhfifan lisyarri, untuk meringankan keburukan itu, Kemudian hadis selanjutnya dari Ali radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatin. Saya bacakan saya. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, namun ketaatan itu hanya pada kebaikan saja. Hanya kepada kebaikan. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta